Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Putra Hidayatullah. Teman-teman izinkan saya untuk mempresentasi makalah saya tentang sistem fusi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Insinyur Eni Yulianti, MM Mkom, yang telah mengajari saya mata kuliah kecerdasan buatan. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Saya akan share screen. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya share screen dalam bentuk langsung dalam bentuk makalah. Jadi di sini judul makalah yaitu sistem fusi yang disusun oleh saya sendiri yaitu Syarif Putra Hidayatullah, program studi informatika. Di dalam makalah ini terdapat eh, yaitu bab satu, bab 2 dan bab 3 yang dimana ada isinya bab satu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan bab 2 ada konsep dasar sistem fusi, prinsip kerja sistem fusi, implementasi sistem fusi dalam berbagai bidang, manfaat sistem fusi, tantangan dalam penggunaan sistem fusi, perkembangan terkini, dan area penelitian dan pengembangan masa depan. Dan bab 3 diikuti oleh kesimpulan. Mungkin langsung saja teman-teman kita langsung masuk ke rumusan masalah. Jadi di mana meskipun sistem fusi telah menjadi solusi yang menarik untuk menangani masalah-masalah kompleks dan tidak pasti, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dari topik ini adalah bagaimana konsep dasar sistem fusi dapat dijelaskan secara komprehensif untuk memahami cara kerja sistem ini. Yang kedua, ada apa saja aplikasi sistem fusi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengimplementasinya dalam berbagai bidang. Yang ketiga, apa saja manfaat dan tantangan dalam penggunaan sistem fusi, serta bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Yang keempat, ada bagaimana perkembangan terbaru dalam bidang sistem fusi dan apa potensinya dalam pengembangan teknologi di masa depan. Yang kelima, apakah ada area penelitian atau pengembangan tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan aplikasi sistem fusi. Sebelum kita masuk ke eh, pembahasan-pembahasan lainnya, kita tentu saja masuk ke tujuan dulu dalam apa itu sistem Fuji dilakukan. Jadi tujuannya yang pertama yaitu ada menangani ketidakpastian. Jadi contoh salah satu tujuan utama dari sistem Fuji adalah untuk menangani masalah-masalah yang tidak pasti atau ambigu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada memberikan solusi adaptif. Sistem fusi bertujuan untuk memberikan solusi yang adaptif terhadap perubahan kondisi atau lingkungan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengambilan keputusan. Tujuan dari sistem fusi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kinerja sistem kontrol. Dalam konteks kontrol dalam konteks kontrol sistem, tujuan sistem fusi adalah untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol dan menghasilkan respon yang adaptif dan optimal terhadap perubahan dalam lingkungan atau kondisi sistem. Yang kelima adalah membantu dalam pemodelan dan prediksi. Sistem fusi dapat digunakan untuk membantu dalam pemodelan sistem kompleks dan prediksi perilaku sistem sistem di masa depan. Langsung kita masuk ke bab 2, yaitu di mana kita membahas tentang konsep dasar sistem fusi. Jadi sistem fusi ini memiliki konsep dasar yaitu melibatkan representasi variabel dan aturan dalam bentuk himpunan fusi yang memungkinkan penanganan data yang tidak pasti atau ambigu. Nah, berikut adalah konsep dasar yang perlu dipahami oleh
teman-teman dalam sistem fuzzi. Yaitu pertama ada himpunan fuzzi. Jadi himpunan fuzzi ini adalah himpunan variabel yang memungkinkan elemen-elemen dalam himpunan tersebut memiliki tingkat keanggotaan yang berbeda-beda. Setiap elemen dalam himpunan fuzzi diberikan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 yang menunjukkan beberapa kuat elemen tersebut termaksud dalam himpunan tersebut. Jadi contohnya, himpunan fuzzi tinggi dalam variabel tinggi badan dapat memiliki elemen seperti pendek, sedang, dan tinggi dengan tingkat keanggotaan yang berkisar dari 0 hingga 1. Ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah fungsi matematis yang menghubungkan setiap elemen dalam domain variabel dengan tingkat keanggotaannya dalam himpunan fuzzi. Fungsi keanggotaan dapat berbentuk segitiga, trapesium, dan atau kurva lain yang mempresentasikan tingkat keanggotaan dengan tepat. Contoh, fungsi keanggotaan tinggi dalam variabel tinggi badan dapat berbentuk segitiga dengan nilai keanggotaan tertinggi di titik tertentu di antara nilai minimum dan maksimum variabel tersebut. Ketiga, ada aturan fuzzi. Aturan fuzzi adalah pernyataan-pernyataan logika yang menggunakan himpunan fuzzi dan operasi-operasi logika fuzzi seperti dan fuzzi atau fuzzi, adat, dan tidak atau fuzzi. Aturan-aturan ini menghubungkan kondisi-kondisi memasuki dengan tindakan-tindakan keluaran dalam bentuk himpunan fuzzi. Contoh, aturan fuzzi dalam sistem pengendalian suhu dapat berbunyi, jika suhu rendah dan kelembapan tinggi, maka hidupkan pemanas dan tingkatkan keanggotaan sedang. Dan keempat ada inferensi fuzi. Inferensi fuzi adalah proses menerapkan aturan fuzi untuk menghasilkan output fuzi berdasarkan pada input fuzi. Inferensi fuzi melibatkan penggunaan operator logika fuzi dan metode penalaran untuk menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi masukan. Contoh, dengan menggunakan aturan fuzi yang didefinisikan sebelumnya, inferensi fuzi dapat menghasilkan output tentang tindakan yang harus diambil dan mengatur suhu ruangan. Kita masuk ke prinsip kerja sistem Fuji. Jadi teman-teman di sini prinsip kerja sistem Fuji melibatkan beberapa tahap utama yang mencakupnya ya, tentang fusifikasi, inferensi, dan diversifikasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap tahapan. Jadi fusifikasi tahap pertama dalam prinsip kerja sistem Fuji adalah fusifikasi di mana variabel input CRISP atau konvensional dikonversi menjadi variabel Fuji. Pada tahap ini, nilai CRISP dari variabel input diterjemahkan ke dalam tingkat keanggotaan dalam himpunan Fuji yang sesuai menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, dalam sistem kontrol suhu, nilai suhu aktual dapat diterjemahkan menjadi tingkat keanggotaan dalam himpunan fuzi, dingin, sedang, dan ataupun panas menggunakan fungsi keanggotaan yang relevan. Yang kedua ada inferensi. Tahap kedua adalah inferensi di mana aturan fuzi diterapkan untuk menghasilkan output fuzi berdasarkan pada input fuzi dan diperoleh dari tahap fusifikasi. Pada tahap ini aturan fuzi telah ditentukan sebelumnya digunakan untuk menggabungkan kondisi masukan dengan tindakan keluaran dan dalam bentuk himpunan fuzi. Ketiga ada difusifikasi. Jadi pada tahap terakhir ada difusifikasi di mana output fuzi dikonversi kembali menjadi nilai CRISP atau konvensional untuk menghasilkan keputusan atau tindakan yang konkret. Kita masuk ke implementasi sistem fuzi dalam berbagai hal atau berbagai bidang. Jadi implementasi sistem fuzi telah diterapkan dalam berbagai bidang yang mengenangani masalah-masalah kompleks yang tidak pasti. Berikut adalah contoh-contohnya, yaitu pertama adalah kontrol sistem, ada pengambilan keputusan, ada pengolahan citra, adalah kendaraan otonom, dan industri, keuangan, dan berbagai macam. Kita masuk ke manfaat sistem fusi. Sistem fusi menawarkan sejumlah manfaat
yang signifikan dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa manfaat. Jadi, manfaatnya bisa menangani ketidakpastian. Salah satu manfaat utama dari sistem fuzzy adalah kemampuannya untuk menangani masalah yang tidak pasti atau ambigu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengambilan keputusan adaptif. Sistem fuzzy dapat memberikan solusi yang adaptif terhadap perubahan kondisi atau lingkungan. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja sistem kontrol. Dalam konteks kontrol sistem fuzzy dapat meningkatkan kinerja sistem kontrol dengan menghasilkan respons yang adaptif dan optimal terhadap perubahan dalam lingkungan atau kondisi sistem. Ada 4 pemodelan dan prediksi. Jadi sistem fuzzy dapat digunakan untuk membantu dalam pemodelan sistem kompleks dan prediksi perilaku sistem di masa depan. Yang kelima ada fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, penggunaan pengetahuan manusia. 7. Jadi kita masuk ke apa saja tantangan dalam menggunakan sistem fuzzy, yaitu pertama, penentuan variabel linguistik. Jadi mendefinisikan variabel linguistik dan himpunan fuzzy dengan tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang domain masalah. Yang kedua adalah penentuan fungsi keanggotaan. Memiliki fungsi keanggotaan yang sesuai untuk masing-masing himpunan fuzzy bisa menjadi sulit. Yang ketiga, penyusunan aturan. Yang keempat adalah fashion dan diffusion. Fashion dan diffusion ini adalah proses menggabungkan informasi dari berbagai aturan dan mengidentifikasi outgroups dan nilai fuzzy bisa rumit. Eh, yang keempat adalah yang kelima adalah optimasi dan evaluasi. Keenam ada interpretasi hasil. Ketujuh adalah kesulitan dalam pemodelan. Yang kedelapan adalah komputasi. Kita masuk ke perkembangan terkini. Di dalam sistem fuzzy beberapa perkembangan terkini menarik, yaitu adalah integrasi dengan kecerdasan buatan. Sistem fuzzy semakin diintegrasikan dengan teknik kecerdasan buatan lainnya, seperti jaringan saraf tiruan dan logika kabur. Yang kedua adalah fuzzy deep learning. Pengembangan dalam domain fuzzy deep learning memperluas aplikasi sistem fuzzy ke dalam pembelajaran mesin yang lebih kompleks dan mendalam. Ketiga ada fuzzy control untuk sistem kompleks. Yang keempat ada optimasi dan pengukuran kinerja. Yang kelima fuzzy untuk pengambilan keputusan. Keenam penggunaan dalam analis big data. Di 2.7 menjelaskan dan membahas tentang area penelitian dan pengembangan masa depan. Di masa depan, area penelitian pengembangan dalam sistem fuzzy bisa mencakup beberapa hal. Pertama, kombinasi dengan teknologi lain. Yang kedua ada fuzzy untuk keamanan cyber, fuzzy cognitive map, sistem kontrol adaptif, fuzzy untuk pengambilan keputusan buruk kriteria, fuzzy untuk kesehatan, analisis big data berbasis fuzzy, fuzzy untuk robotika dan otomasi. Kita masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan. Dalam pembahasan ini telah dibahas secara komprehensif tentang sistem fuzzy, mulai dari konsep dasar hingga implementasi dalam berbagai bidang, manfaat, tantangan, dan perkembangan terkini, dan area penelitian di masa yang akan datang. Sistem fuzzy merupakan pendekatan yang kuat untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, kontrol sistem, analisis data, dan berbagai aplikasi lainnya. Konsep dasarnya melibatkan representasi dan variabel dan aturan dalam bentuk himpunan fuzzy yang memungkinkan penanganan data yang tidak pasti atau ambigu. Dan masih banyak lagi kesimpulan yang telah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.